Siapa di sini yang kalau malam-malam suka kelaparan di tanggal tua, terus mager ke kafe mahal? Kalau nongkrong di angkringan, terus iseng mikir ini nasi dengan harga 3.000, khusus 2.000, omset per bulannya berapa ya? Bisnis menjual satu produk utama dengan harga yang sangat murah. Hari gini makanan nasi kucing dengan harga 3 sampai 4 ribu, itu marginnya tipis banget gak sih? Rahasianya, keuntungan terbesar dari angkringan itu bukan dari nasi kucingnya, tapi dari banyak bisnis kuliner zaman sekarang yang tumbang karena operasional atau overhead cost-nya terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan tempatnya sepi, mereka bisa pindah dengan fleksibel ke tempat yang rame. Bahan makanan angkringan itu mayoritas tahan lama atau tipikal bisa dipanaskan kembali di atas arang. Seperti halo semua, selamat datang di Jeda Channel. Bareng gue, Laura. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap produktif dan dompetnya tetap tebel ya. Gue mau nanya nih, siapa di sini yang kalau malam-malam suka kelaparan di tanggal tua, terus mager ke kafe mahal? Pasti larinya ke minimarket, kalau enggak ke angkringan gak sih? Nanti belinya nasi kucing, sega bandeng, usus bakar, terus sama plus es teh manis, kalau enggak wedang jahe. Mantep banget kan? Tapi pernah gak sih lo mikir kalau nongkrong di angkringan, terus iseng mikir ini nasi dengan harga 3.000, khusus 2.000, omset per bulannya berapa ya? Kalau mereka bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan punya banyak cabang. Nah, di episode kali ini kita gak bakal bahas cara bikin sambal angkringan, tapi kita bakal bedah strategi bisnis dan manajemen ala UMKM angkringan yang ternyata punya ilmu finansial tingkat tinggi. Kalian penasaran kan? Yuk. Strategi yang pertama yaitu loss leader pricing ala nasi kucing. Poin pertama yang gue mau bedah adalah strategi harga mereka. Di dunia bisnis modern ada istilahnya namanya loss leader pricing. Itu adalah strategi di mana bisnis menjual satu produk utama dengan harga yang sangat murah, bahkan mepet sama modal, buat menarik pelanggan buat datang. Di angkringan, produk loss leadernya adalah nasi kucing. Coba lo bayangin, hari gini makanan nasi kucing dengan harga 3 sampai 4 ribu, itu marginnya tipis banget gak sih? Tapi mereka kok bisa gak rugi ya? Karena angkringan tahu mereka tuh gak bakal dateng buat cuman beli nasi kucing satu doang, gak bakal kenyang lah. Begitulah duduk, psikolog lo bakal berkata, nasi kucing murah ini ambil satu usus terus es teh manis terus mau telur puyuh terus mau es susu jahe Nah, disinilah rahasianya, keuntungan terbesar dari angkringan itu bukan dari nasi kucingnya, tapi dari sate-satean, goreng-gorengan, dan minumannya. Margin untung dari sate dan minuman bisa mencapai 50-100% loh. Jadi, nasi kucing itu adalah umpan dan keuntungan aslinya itu dari lauk pauk yang mereka sediain. Pinter banget kan? Poin yang kedua, kita belajar efisiensi modal dan manajemen risiko. Banyak bisnis kuliner zaman sekarang yang tumbang karena operasional atau overhead cost-nya terlalu tinggi. Biaya sewa ruko yang mahal, listrik AC, dekorasi tempat, dan lain-lain. Dibandingkan sama angkringan konvensional, tempat dan modal tempatnya sangat minim. Kebanyakan memanfaatkan lahan semi apartemen, trotoar, izin warga, atau halaman ruko yang kalau malam itu tutup. Fleksibilitasnya juga tinggi.
pakai gerobak contohnya. Jadi kalau misalkan tempatnya sepi, mereka bisa pindah dengan fleksibel ke tempat yang ramai. Inside business, konsep ini di dunia startup mirip dengan MVP atau minimum viable product. Mereka mulai bisnis dengan bentuk paling sederhana dulu, tes pasar. Kalau misalkan rame baru berkembang. Selain itu, manajemen stok mereka juga keren banget loh. Bahan makanan angkringan itu mayoritas tahan lama atau tipikal bisa dipanaskan kembali di atas arang seperti sate-satean, gorengan. Kalau misalkan gorengan, sisa itu sering banget diolah atau dengan sistem konsiansi alias titipan dari orang lain. Jadi kalau misalkan gorengan itu nggak laku, pemilik angkringan itu bisa dikembalikan lagi ke penitip penjualnya. Jadinya mereka nggak rugi banget. Poin yang ketiga yaitu angkringan modern dan kekuatan social space. Nah, poin yang ketiga ini nggak kalah penting adalah bagaimana angkringan bertransformasi di era sekarang. Lo pasti nyadar kan, sekarang tuh banyak banget muncul angkringan modern atau wedangan premium yang konsepnya tuh cafe, terus ada fast wifi, bahkan ada live music. Kenapa konsep ini laku keras? Karena UMKM angkringan ini paham kalau mereka itu nggak cuman makan, tapi jualan social space atau ruang komunal. Orang Indonesia tuh suka banget ngobrol, diskusi, healing tipis-tipis lah, tanpa pengen ngerasa terintimidasi dengan suasana tempat yang terlalu formal dan mahal. Angkringan memberikan rasa kesetaraan. Mau lo anak motor, mahasiswa yang lagi pusing skripsian, atau bos kantor, kalau udah duduk di kursi kayu angkringan, obrolan itu bisa nyambung loh. Jadi buat lo yang mau belajar bisnis, pelajaran berharganya adalah pahami apa yang sebenarnya dicari oleh konsumen lo. Kadang kenyamanan atau obrolan itu bernilai tinggi daripada kemewahan tempat tersendiri. Nah, kesimpulan obrolan kita hari ini adalah jangan pernah menyepelekan bisnis kecil atau UMKM yang terlihat sangat sederhana seperti angkringan ya. Di balik gerobak kayu dan terpalnya ada strategi tertentu, harga yang cerdas, efisiensi modal yang matang, dan pemahaman psikologi konsumen yang kuat banget. Kita yang muda-muda ini harus banyak belajar fleksibilitas bisnis dari mereka. Gue Laura pamit undur diri ya. Habis kalian dengar podcast ini, kalian cus langsung aja ke angkringan terdekat, dukung UMKM lokal, dan share video ini buat ke teman-teman kalian yang mau belajar bisnis. Sampai ketemu ke episode selanjutnya. Bye bye.